Berikut korban-korbannya si Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, welcome back to YouTube channel Anggun Paksi. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini gue bakal membahas mengenai Rian Jombang. Berawal dari ketidaksengajaan gue membuka artikel mengenai kasus atau peristiwa yang sempat heboh pada tahun 2008 tentang si Rian Jombang ini. Tapi sebelumnya gue minta dukungan kalian untuk support channel ini dengan cara subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya atau konten-konten selanjutnya. Rian Jombang atau dengan nama asli Ferry Irham Heniansah ini lahir pada tanggal 1 Februari 1978, sempat menghebohkan warga Indonesia. Dengan kasusnya yang pertama kali terkuak, yaitu pembunuhan si Heri Santoso. Dengan penemuan mayat sebanyak 7 potongan jasad korban yang ada di dalam 2 tas dan 1 kantong plastik yang ditemukan di dekat kebun binatang Ragunan. Pembunuhan tersebut motifnya adalah cemburu. Berawal dari si Heri Santoso ini datang ke apartemennya si Rian dan melihat foto pacarnya si Rian. Bukan cewek cantik guys, itu cowok. Yaitu Nopal. Nah, sempat berdebat atau adu mulut, sampainya mereka baku hantam dan akhirnya si Rian Jombang ini nekat mengambil pisau dari dapur dan menusuk bagian ulu hatinya si Heri Santoso ini hingga dia diseret ke kamar mandi. Dan sadisnya lagi, korban si Heri Santoso ini dipukul di bagian kepalanya dengan menggunakan tongkat sampai si Heri Santoso ini meninggal. Setelah itu, Rian Jombang memotong-motong bagian tubuh atau jasadnya Heri Santoso dan dimasukkannya tubuh tersebut ke dalam 2 tas dan 1 kantong plastik. Dia kemudian memanggil taksi dan membawa jasad tersebut ke dekat kebun binatang Ragunan. Setelah itu Rian mengaku kepada Noval bahwa dia telah membunuh Heri Santoso dan mengambil barang-barangnya. Kemudian mereka menikmati barang-barang tersebut dan berfoya-foya. Sampai akhirnya si Noval ini sempat tertangkap kamera CCTV ketika mengambil ATM-nya si Heri Santoso ini. Tidak lama kemudian polisi menangkap Noval dan menjadikan Noval itu sebagai tersangka karena ATM Heri Santoso ini sempat dipakai si Noval ini. Ketika si Noval ini diinterogasi oleh polisi, disitulah terkuak bahwa pembunuh aslinya adalah si Rian Jombang. Ditangkaplah si Rian Jombang tersebut. Sampai akhirnya si Rian diinterogasi juga. Kemudian ada hal aneh yang menurut si polisi ini. Kenapa di saat diinterogasi dia itu ngerasa kayak santai, enjoy, kayak gak ada beban gitu. Padahal dia udah membunuh seseorang. Nah, terkuaklah di sini. Ternyata si Rian Jombang ini tidak hanya membunuh Heri saja. Ternyata pada saat di Jombang terkuak bahwa si Rian Jombang ini pernah membunuh sekitar 10 orang bannya dengan faktor ekonomi dari tahun 2006 sampai 2008. Akhirnya si Rian ini mengaku bahwa dia sudah
pernah membunuh sekitar 10 korbannya dengan motif ekonomi. Jadi kronologinya seperti ini. Si Rian ini mengajak kenalannya ini untuk bertemu di suatu tempat. Setelah itu dia merayu korban agar dia terpikat untuk ikut ke rumahnya si Rian. Sampai di situ Rian membunuh si korban dan merampas barang-barangnya. Setelah barangnya dirampas, korban tersebut dikubur di sekitar rumahnya atau di belakang rumahnya, seperti itu. Dari ke-10 korban yang ada di Jombang ini, ada 3 korban yang sempat melawan. Yang pertama yaitu Vincentius Yudi Priyono, Wonogiri, Jateng, 31 tahun. Yang kedua yaitu Guru Setio Pramono, 27 tahun, dari Nganjuk, Jawa Timur. Yang ketiga, yang korban yang sempat melawan ini yaitu Gradi Glan Adam Tumbuan, seorang finalis MTV VJ-Han 2007. Guru Setio Pramono, 27 tahun, yang dibunuh sekitar tahun 2006 di rumah orang tuanya di Jombang. Korban dibunuh dengan cara kepala si korban itu dipukul dengan benda keras hingga tewas, dan mayatnya digulung dengan kasur dan dibakar. Setelah itu sisa-sisanya itu korban itu dimasukkan ke kolam ikan di belakang rumahnya si orang tuanya Rian. Setelah itu baru dikubur. Sadis banget gak sih? Oh. Setelah media memberitakan kasus mutilasi tersebut yang dilakukan oleh Rian, banyak masyarakat melaporkan bahwa kerabat atau saudaranya yang hilang yang sempat bertemu si Rian ini. Mereka khawatir bahwa kerabat mereka itu adalah salah satu korban dari seorang Rian ini. Dan akhirnya polisi membongkar bekas kolam ikan yang ada di belakang rumah si Rian ini dan menemukan 4 jasad korbannya si Rian. Dan sebagian besar itu jasadnya tinggal kerangka. Dan Rian kemudian mengaku bahwa ada 6 korban lainnya yang dikubur di belakang rumahnya. Sehingga total dari korbannya si Rian ini ada 11, yang termasuk si Heri Santoso itu. Jadi ya 11. Banyak juga ya. Berikut korban-korbannya si Rian. Yang pertama yaitu Heri Santoso, umurnya sekitar 40 tahun, yang jasadnya ini ditemukan dengan dimutilasi di dekat kebun binatang Ragunan. Korban selanjutnya Vincent Yudi Priyono, 31 tahun. Ini korban yang ditemukan pada saat penggalian pertama di belakang halaman rumah orang tuanya si Rian. Korban ketiga yaitu Ariel Somba, 34 tahun. Korban keempat Gradi Adam Tambuan, seorang finalis MTV VJ-Han 2007. Selanjutnya yaitu Guru Setio Pramono atau alias Guntur, 27 tahun. Dan beberapa korban yang ditemukan pada saat penggalian kedua yang ada di belakang rumah orang tuanya si Rian ini. Pada tanggal 28 Juli 2008, Agustinus Fitri Setiawan, 28 tahun, Nani Hidayati, 31 tahun, Sylvia Ramadhani Putri, 3 tahun. Ini adalah seorang anak atau putri dari si Nani tadi. Selanjutnya Muhammad Aksoni, Zainal Abidin, dan Muhammad Asrori alias Aldo. Dengan banyaknya pembunuhan tersebut, Rian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Atas vonis tersebut, Rian mengajukan banding dan kasasi, namun ditolak. Dan Rian tetap dijatuhi hukuman mati. Dengan ditolaknya upaya hukum tersebut, Rian mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung tetap memvonis
Rian dengan hukuman mati. Dan gue tuh sempat berpikir ya, kan itu banyak banget korban, sekitar 10 orang yang ada di rumahnya si orang tuanya Rian. Apa orang tuanya Rian itu nggak ngerasa ada yang aneh gitu ya di situ? Atau apa nggak arwah-arwahnya itu nggak tayang? Jadi gue kepikiran segitu sih. Atau tetangga-tangganya lewat gitu, terus ngelihat bayangan dari korban-korbannya itu. Gue jadi sempat kayak berpikir mistis-mistis gitu deh. Jadi agak serem gitu. Ketika di penjara, Rian Jombang ini ada perubahan dan dia akhirnya bertaubat dan menerima kenyataan bahwa hukuman mati itu konsekuensi dari apa yang telah diperbuat, dan dia telah mengakui semua perbuatannya. Jadi ada 3 faktor penyebab Rian membunuh para korbannya atau para 11 korbannya. Yang pertama yaitu faktor cemburu, yaitu korbannya si Heri Santoso tadi. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, dan rata-rata 10 korban, maksudnya setelah dibunuh, dia mengambil barang-barang para korbannya, para 10 korbannya. Dan yang ketiga yaitu faktor dari trauma masa kecilnya yang menjadi korban dari kekerasan ibunya, dan menyebabkan Rian memendam rasa benci yang teramat dalam sehingga dia menjadi seorang gay. Nah, itu dia pembahasan gue mengenai Rian Jombang, si penjagal dari Jombang. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share agar teman-teman kalian tahu info-info menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel Anggun Paksi agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jika kalian ada saran atau rekomendasi untuk bahas, silahkan komen di bawah ini atau DM di Instagram gue yaitu Anggun Paksi. Oke, gitu aja. Bye.